Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Siang malam, pagi petang, setiap saat, bahkan setiap helaan nafas kita. Mudah-mudahan hati kita senantiasa bersyukur dan menggunakan segala nikmat yang diberi untuk mendapatkan nikmat Allah lagi, yaitu menggunakannya untuk ketaatan kepadanya dan mendekatkan diri kita kepadanya. Yang salah satunya adalah hadir kita di majelis ini, hadis di rumahnya yang mulia ini, mudah-mudahan memuliakan kita di akhirat nanti, bahkan di dunia ini, di tempat yang disebut oleh Nabi ahabbu al-biqa'i ilallah, yaitu tempat yang paling dicintai Allah. Al-masajid adalah masjid-masjid. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang menjadikan masjid sebagai tempat pertama dan utama. Bahkan beliau tidak mengizinkan untuk melakukan rihlah dengan tujuan ibadah kecuali ke masjid. La tusaddur rihalu illa ila thalathati masajid. Tidak dianjurkan untuk melakukan perjalanan safar dalam rangka ibadah kecuali ke 3 masjid: Al-Masjidil Haram, Al-Masjidil Nabawi, wal Masjidil Aqsa. Alhamdulillah, mudah-mudahan salawat kita dan salam kita kepada Nabi mudah-mudahan membuat kita berbahagia mendapatkan syafaat dari Nabi pada hari kiamat nanti. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tema kita apa? Tanam, rawat dan siram. Apa maksudnya? Para ulama as-salaf secara khusus, mereka seperti disebut oleh Yahya bin Mu'az Ar-Razi rahimahullah, kanu yad'una Allah ay yataqabbala minhum Ramadan 6 ashhur. Mereka pasca Ramadan berdoa kepada Allah mudah-mudahan diterima ibadah Ramadannya selama 6 bulan. Thumma yad'una Allah ay yuballighahum Ramadan 6 ashhur. Kemudian 6 bulan berikutnya mereka berdoa pula semoga disampaikan ke bulan Ramadan berikutnya. Disampaikan ke bulan Ramadan berikutnya. Sekarang di depan kita nggak sampai 6 bulan lagi, saya lebih kurang 40 atau kurang dari itu, 40 hari. Tanggal berapa Ramadan? Puasa tanggal berapa? Alhamdulillah, hasan 1 Ramadan. Mumtaz. Anak ini harus dipastikan ini. Puasa kita adalah 1 Ramadan, bukan 18 Februari. Bukan pula 19 Februari. Karena menjadikan Februari sebagai patokan ini merusak persatuan, akan membuat perselisihan yang berkepanjangan. Dan lebih parahnya, satu rumah bisa tidak sama. Satu rumah bisa tidak sama. Wallahu musta'an. Dan itu kayaknya tidak terjadi kecuali di Indonesia. Masalah Indonesia ini memang masalah Bhinneka Tunggal Ika. Artinya bermacam-macam dan beragam-ragam, tapi tetap berbantah. Tetap bersatu. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Apa yang membuat mereka begitu bersemangat ketika mendengar Ramadan semakin dekat?
Apa yang buat mereka semangat? Tentu tidak lain dan tidak bukan karena mereka melihat bulan Ramadan itu adalah bulan panen raya, itu panen pahala. Jadi bukan kerja keras, tetapi menikmati. Bagi sebagian ada rada-rada takut datang Ramadan. Apa sebab? Meningkat belanja katanya. Biasanya belanja cukup kan? Sekarang ada tambah THR pun kurang. Saya ada tambah THR pun kurang. Tambah belanja, risau. Atau bagi yang tak biasa berpuasa, risau. Biasanya makan tiap hari, sekarang harus puasa 30 hari. Jadi setiap orang memandang Ramadan baru mulai bekerja dan menganggap beban, pasti terasa berat dan khawatir. Nah, mereka kaum muslimin dan muslimat dalam memandang Ramadan itu sebagai bulan panen raya, bukan lagi bulan bercocok tanam. Kira-kira mana tuan-tuan lebih senang? Lebih semangat ketika mulai merambah hutan nak bertanam atau ketika panen? Ustaz, mana yang senang? Puasa atau yayo? Mana yang senang? Memetik hasil atau baru nak memulai? Pasti memetik hasil. Jadi sebenarnya hakikatnya Ramadan itu adalah memetik hasil, menjemput pahala-pahala yang tak terkira. Jadi bukan lagi memulai. Makanya mereka sebelum Ramadan sudah membiasakan diri. Makanya Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan-bulan haram, kan ada 4 bulan haram. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan di kitabillah, dalam catatan Allah di Lauhul Mahfuz. Yauma khalaqas samawati wal ardh, sejak Allah ciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum, 4 di antaranya bulan-bulan haram, yaitu dijelaskan dalam hadis, dikatakan inna zamana qad istadara munzu kama munzu khalaqallahu as-samawati wal ardh al-sanatu 12 syahran minhun atau minha arba'atun hurum, 3 mutawaliyat, Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram, wa wahidun fard wa huwa Rajab Mudhar. Sesungguhnya zaman waktu itu beredar, berputar, silih berganti. Sejak Allah ciptakan langit dan bumi, seperti itu juga sampai sekarang. 1 tahun itu 12 bulan. 4 di antaranya adalah bulan-bulan haram, bulan-bulan yang disucikan, bulan-bulan yang ditakzim, yang dihormati. Karena Allah Subhanahu wa taala, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u yakhtar, Rabbmu mencipta dan memilih seperti yang Dia kehendaki. Lalu Dia pilih 4 bulan ini, 3 berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, wal Muharram, dan 1 tersendiri, yaitu Rajab Mudhar, bulan Rajab Mudhar. Dikatakan Rajab Mudhar karena kabilah Mudhar, Quraisy itu kan terbagi 2 kabilah besar, yaitu Mudhar dan Rabi'ah. Dan Mudhar sangat menghormati bulan Rajab dibanding yang lain. Yang lain kadang-kadang dimajukannya, dimundurkannya, yang sedangkan Mudhar tidak mau.
Jadi bulan Rajab adalah bulan yang sangat dihormati oleh para kabilah Mudhar. Nah, apa hikmahnya? Kalau bulan haji, kalau bulan yang 3 berturut-turut, ini kan munasabahnya adalah pelaksanaan ibadah haji. Pelaksanaan ibadah haji. Diharamkannya 3 bulan ini untuk, wallahu alam, di antara manfaat dan faedahnya serta hikmahnya adalah keamanan perjalanan jemaah haji. Kalau pelaksanaan haji kan di tanah haram kan terbatas jaraknya. Di luar tanah haram mereka tidak aman karena terjadi orang jahiliyah kan saling serang biasa, saling hadang biasa, penyamun biasa di jalan. Tetapi di bulan-bulan haram mereka berhenti. Mereka berhenti. Sehingga para jemaah haji yang datang, ketika datangnya aman dan pulangnya aman, tidak akan diserang oleh orang-orang Arab Quraisy. Dan subhanallah, diukur dengan perjalanan hari itu, jarak tempuh terjauh orang-orang yang melakukan haji di masa itu adalah 1 bulan perjalanan. 1 bulan perjalanan. Maka Zulqa'dah sebulan, yaitu perjalanan jemaah menuju Makkah. Setelah masuk Makkah mereka aman. Wa man dakhalaha aminin. Wa man dakhala kanu aminin. Siapa yang masuk Makkah berarti aman. Tapi menjelang sampai, maka Allah berikan pengamanan dengan menjadikan bulan Zulqa'dah bulan haram. Kemudian pelaksanaan haji di bulan Zulhijjah itu juga ditambah lagi di bulan haram dan di bulan haram dan di tanah haram, sehingga keamanannya lebih lagi. Kemudian kepulangan mereka setelah melaksanakan haji, ada pula bulan Muharram yang membuat mereka aman balik sampai ke kampung halaman masing-masing. Selepas itu baru bulan biasa. Nah, di bulan-bulan biasa orang-orang dulu tidak tidak seperti bulan haram. Kalau bulan haram itu mereka menghormati. Kayaknya lebih dari kita hari ini. Orang Islam hari ini kadang tidak tahu dia bulan Rajab di bulan haram kan. Abi berbantah aja cerita. Kan banyak kita yang berbantah hari ini nih. Beriba, madu domba, menghasut, memfitnah, berdusta di bulan haram. Tak ada kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian menzalimi diri kalian pada bulan haram itu. Nah, sekarang apa munasabahnya atau bagaimana pula hikmahnya ke Rajab sendiri dan menjelang bulan Sya'ban. Kemudian lepas itu bulan Ramadan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Para ulama menyebut bulan Rajab ini adalah syahrul ghiras, yaitu bulan menanam. Kenapa bulan menanam? Tadi kita katakan bahwa Allah menjadikannya sebagai bulan haram, di mana di bulan haram ini sebagaimana pahala dilipat gandakan, demikian juga dosa berbuat maksiat dan kezaliman juga dilipat gandakan. Maka seolah-olah kalau kita amati, puasa itu unsur yang paling menentukan di puasa itu apa? Amalan yang paling berat di puasa itu apa? Menahan. Sah? Mana yang lebih berat? Mendorong atau menahan? Begitu aja kok payah. Mana yang lebih berat? Jadi juara atau mempertahankan juara?
Hah? Ini tanya sama imam kita. Mana lebih bahaya, berkeluarga atau mempertahankan keluarga? Hah? Bertahan itu lebih berat. Kalau mendorong lebih ringan. Sahih? Mendorong lebih ringan. Tapi menahan berat. Sah? Makanya ada kan perkata ahli hikmah mengatakan tidak boleh bicara panjang-panjang di depan 3 orang. 1 orang yang menahan marah. Sah? Jadi kalau orang sedang menahan marah, jangan bicara panjang-panjang, tidak masuk itu. Kedua sedang menahan lapar. Jadi kalau ada sedang lapar, jangan banyak panjang ceramahnya. Sah? Jadi kalau ada yang lapar sekarang bilang aja, kita selesaikan aja. Yang ketiga, orang yang sedang menahan hajat keluar. Tidak boleh panjang. Termasuk juga orang yang menahan syahwat. Jangan dilarang. Ini makanya kalau ada anak kita sedang kuliah nak menikah, jangan dilarang. Nanti mereka kerja dulu, bikin kerja kita. Ya, atau ada orang tua yang nak nikah lagi, jangan dilarang. Nanti berbahaya juga. Sah kan? Karena menahan itu berat. Nah, kecuali dengan penahan. Nah, puasa adalah, bahkan rukun puasa kan menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, menahan diri dari nafsu, menahan diri dari segala hal yang membatalkan dan yang mengurangi pahalanya. Sah? Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, seolah-olah Allah katakan, kalau kalian nak menempuh Ramadan, nih saya berikan masa pelatihan, menanamkan sifat-sifat dan kekuatan untuk menahan diri. Sebab apa? Sebab bulan haram, Anda harus banyak menahan. Harus banyak menahan. Menahan apa? Menahan dosa, menahan diri dari dosa. Atau juga di bulan Ramadan, di bulan Rajab ini juga diberikan keutamaan puasa. Karena di antara yang disebut oleh Nabi SAW, puasa yang paling utama adalah puasa di bulan yang di bulan-bulan haram. Di antaranya adalah bulan Rajab ini. Walaupun seperti yang mungkin sudah kita bahas sebelumnya, walaupun tidak ada amalan-amalan khusus di waktu-waktu khusus dengan cara-cara khusus di bulan Rajab. Karena semua dalil yang menunjukkan ada amal khusus dengan cara khusus di waktu khusus di bulan Rajab, semuanya tidak ada yang sahih. Seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah, dan sebelumnya Ibnu Rajab Al-Hambali, dan sebelumnya adalah Abu Ismail Al-Harawi. Mereka semuanya mengatakan bahwasanya tidak satu pun dalil yang sahih untuk amalan khusus dengan cara khusus di waktu khusus dengan sifat khusus di bulan Rajab. Tetapi walaupun mereka sepakat bahwa beramal apapun amal saleh dianjurkan di bulan Rajab ini secara umum, termasuk diantaranya adalah puasa. Nah, oleh sebab itu para ulama melihat bahwasanya di bulan Rajab ini adalah bulan kita bercocok tanam. Makanya mulailah dari sekarang. Siapa yang ingin panen raya di bulan Ramadan, maka kerjakan amal-amal yang ini kan. Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah, ibarat orang menanam. Orang menanam harus aman. Harus aman dari hama, harus aman dari gangguan binatang, harus aman dari sisi tempat, harus aman dari sisi masa. Maka Allah SWT jadikan Rajab ini sebagai bulan haram, sehingga kita relatif lebih aman dari berbagai gangguan. Maka di bulan ini, subhanallah kaum muslimin dan muslimat, hendaknya kita mulai melapang-lapangkan lahan kita.
lahan amal kita kan ada di hati kita. Kan kita ada di sini. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, di bulan depan, bulan Sya'ban, Nabi SAW mengajarkan kita lebih meningkatkan lagi. Kalau biasanya sekarang misalnya kita puasa istilahnya 10 hari sebulan ini, atau 8 hari atau kurang atau lebih, maka di bulan Sya'ban akan lebih lagi. Bahkan diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga dari Usama ibn Zaid radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi SAW puasa di bulan Sya'ban hampir sama dengan puasa di bulan Ramadan. Hampir sama dengan bulan Ramadan. Seolah-olah Nabi tak meninggalkan satu hari pun kecuali berpuasa di bulan Sya'ban. Itu pula yang menjadi kesempatan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha untuk membayar puasa Ramadan yang tertinggal. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka di bulan ini orang melapangkan lahan-lahan tadi, membiasakan diri untuk menahan jangan sampai berbuat kezaliman. Dan bila bibit ini berhasil kita tanam, kesabaran kita dilatih di bulan Rajab ini, kemudian bersedekah kita juga dilatih di bulan Rajab ini, amarah kita juga dilatih ditahan di bulan Rajab ini. Karena tadi Allah tegaskan, fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kalian menzalimi diri kalian di bulan haram itu. Zalim kan di setiap bulan haram ya, zalim di setiap masa haram. Tapi ketika ditekankan di bulan-bulan haram, tandanya kezaliman lebih berbahaya lagi. Oleh sebab itu, dan kezaliman selalu datang kalau jiwa tidak tertata, hati tidak terlatih. Maka Allah jadikan bulan Rajab ini sebagai muqaddimah sughra daripada bulan Ramadan. Nah, siapa yang berhasil menanam di bulan Rajab ini, tadi saya katakan tensi darahnya turun, amarahnya turun, kezalimannya turun, dan biasa menahan dirinya naik, maka akan mulai terlihat hasilnya di bulan Sya'ban. Akan terlihat di bulan Sya'ban. Dan mungkin awal-awal di Rajab ini terasa berat, tapi setelah terlatih maka di bulan Sya'ban akan terasa ringan. Ibaratnya orang kalau sudah melihat tanamannya, kalau awal-awal merintis itu kan berat, nengok semak itu ya, ketika memulai menumbangkan kayu-kayu itu berat memang. Tapi kalau setelah ditanam dan mulai nampak berbuah sedikit, itu tiap hari kita kalau awal-awal mengerjakan ibarat kolam ikan misalnya kita buat, ketika menggali itu berat, tapi ketika mulai kita kasih makan ikan, dah melompat-lompat dia, apalagi dah hampir-hampir bisa dipanen, bisa dimasak, Masya Allah, tiap hari tak terasa waktu berlalu. Demikian juga dengan orang yang sudah menanam dengan benar, milih bibit yang bagus di bulan Rajab ini, di Syahrul Ghiras ini, yaitu dengan memulai berpuasa banyak, memulai membaca Al-Quran lebih banyak, membiasakan zikir lebih aktif, kemudian banyak bersedekah lebih aktif, dan akan jiwa ini kalau sudah dilatih, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, akan merasa seperti jasmani kita juga. Kalau lama tidak kita latih, dia akan pegal-pegal. Iya, setahun tak olahraga, buat olahraga. Porsi pula sehari pula olahraga, kan? Malam tak bisa tidur, pegal-pegal semua.
Tapi kalau sudah dibiasakan berangsur sedikit demi sedikit, besoknya kalau tidak olahraga terasa nggak enak. Demikian juga dengan jasmani rohani kita. Ketika awal-awalnya berat, ya bagaimana, ya subhanallah kaum muslimin muslimat, awak yang berhemat-hemat mencari, dan kita kumpul, tiba-tiba orang datang nelpon langsung minta bantuan, kan berat enggak sih? Walaupun kadang banyak yang bikin alasan pula, kan. Nah, tapi ketika kita sadar bahwasanya di antara yang Allah berikan kepada kita ada rezeki hamba-hamba Allah yang lain, atau ada bagian dari dakwah dan agama Allah di situ, atau ada yang sebenarnya itulah yang untuk kita, yang sebenarnya hakikatnya yang kita berikan itulah yang untuk kita. Nabi alaihissalam pernah, sebelum dia pergi, dia meninggalkan seekor kambing yang sudah dibantai dan dikuliti. Lalu ketika pulang dia tanya ke Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana beritanya kambing tadi? Kata Aisyah, ya Rasulullah, semuanya sudah habis kecuali tulang yang ini zira' ini, itu bagian tangannya, karena Nabi mau suka daging yang bagian tulang tangan itu Nabi suka sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baqiya kullu syai' illa al-qira atau illa al-qura. Sebenarnya yang tinggal itu yang habis dibagikan itu, sedangkan yang ini bukan yang tinggal, ini justru yang akan kita habis. Karena memang harta kita itu yang kita makan lalu habis jadi ampas atau jadi gizi, yang kita pakai lalu jadi lusuh, dan yang ketiga yang kita infakkan, dan itulah yang kekal abadi. Cuma masalahnya seperti kata Nabi alaihissalam, ayyukum malu warithi ahabu ilaihi min malihi. Siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia cintai dari hartanya sendiri? Paham enggak? Harta ahli waris lebih kita cintai daripada harta kita sendiri. Kata para sahabat, siapa pula ya Rasulullah yang harta ahli waris lebih cintai daripada harta dia sendiri? Lalu kata Nabi, katakan, yang kalian infakkan itulah harta kalian, yang kalian simpan itu harta untuk ahli waris. Sekarang kita nyatanya mana yang lebih kita cintai, harta untuk ahli waris atau harta yang akan kita bawa? Rata-rata harta untuk ahli waris. Saya simpan sedikit dari gaji saya misalnya, pendapatan saya, penghasilan saya, untuk apa? Untuk anak-anak misalnya, atau untuk istri kalau kita meninggal, sah? Berarti untuk ahli waris. Setelah itu, setelah kita meninggal, nikah lagi dia, kasih sama suami baru, atau anak kita juga yang akan menikmati. Oleh sebab itu kaum muslimin rata-rata kita, kata Nabi alaihissalam, lebih mencintai harta ahli waris dari harta kita sendiri. Makanya kita menyimpan untuk orang yang ditinggal, padahal seharusnya kita menyimpan untuk akan kita nikmati. Makanya ketika kita nanti diantar ke kuburan, diantar oleh 3, harta, anak, keluarga, yaitu keluarga, yang 3 adalah amal kita. 2-nya pergi, harta balik lagi, anak pulang lagi, yang tinggal adalah amal kita. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, di bulan Rajab maka dijadikan sebagai syahrul ghiras. Memang lebih berat karena menanam itu lebih berat, tetapi ketika sudah masuk ke bulan Sya'ban, ini nanti adalah bulan merawat dan menyiram. Merawat dan menyiram, tergantung siapa yang di bulan Sya'ban nanti merawat dan menyiram dengan penuh hati,
dan setiap waktu dan setiap hari pastikan akan panen di bulan Ramadan dengan sangat menggembirakan. Makanya Nabi SAW mengajarkan di bulan Sya'ban lebih banyak puasa dari bulan-bulan yang lain, sehingga ketika datang Ramadan menikmati. Kenapa tidak? Sekarang aja di bulan Rajab kita sudah sangat berharap besar penghasilan, padahal belum nampak buahnya kan, apalagi di bulan Ramadan yang nampak sendiri buahnya. Coba lihat buahnya tadi puasa Ramadan kaum muslimin, ya terasa sekali. Masjid rata-rata ramai, khususnya di awal ya, khususnya di awal. Orang yang tak pernah nampak batang hidung di masjid di Ramadan, Masya Allah. Kadang-kadang sholat isya tak jemaahnya, tapi sholat tarawih jemaah atau balik ya. Jadi ini termasuk orang yang kadang-kadang yang hanya baru ikut menanam di bulan Ramadan. Yang seperti ini memang tak banyak bertahan. Yang seperti ini tak banyak bertahan. Kalau orang baru menanam di bulan Ramadan, dia tidak akan lama. Orang sudah panen semua. Kalau orang sedang panen kaum muslimin, ada tentuan yang kalau panen itu sudahlah gitu. Ada gitu enggak? Pasti ingin bertambah terus. Tidak terasa hari itu tiba-tiba sudah Idul Fitri saja. Kalau orang sedang panen tidak terasa. Tapi kalau memang ketika menyiram, merawat, itu memang agak terasa. Tapi sudah ketika dah mulai berbuah, itu sudah mulai bersemangat, lebih daripada waktu menanam kemarin. Makanya orang yang biasa menanam di bulan yang mulai menanam di bulan Rajab dan menyiram dan merawat di bulan Sya'ban lebih banyak lagi, maka dia akan di bulan Ramadan tinggal menikmati. Makanya apa? Di bulan Sya'ban kaum muslimin dan muslimat, hasil dari menahan diri di bulan Rajab ini nanti ada masa pelaporan amal tahunan kita. Amal tahunan kita, laporan tahunan amalan kita nanti akan diangkat di pertengahan bulan Sya'ban. Idza intasafa Sya'ban ittala Allahu ala jami'i khalqihi faqala ishhadu anni qad ghafartu lahum jami'an illa lirajulaini musyrikin atau musahhin. Ingat, bila masuk setengah bulan Sya'ban, Allah memperhatikan seluruh makhluknya. Kemudian dia persaksikan kepada para malaikatnya bahwa saya sudah ampuni semua makhluk atau semua hamba-hambaku ini, kecuali untuk dua orang yang tidak diampuni. Siapa? Musyrikin. Orang musyrik, orang yang melakukan kesyirikan. Ini kaum muslimin kalimatnya musyrik, orang musyrik. Orang musyrik memang orang-orang yang memang asalnya bukan orang Islam, tapi tidak sedikit orang Islam yang juga melakukan kesyirikan. Tidak sedikit orang Islam yang juga terlibat kesyirikan. Dulu umat Nabi Nuh alaihissalam yang beriman pada Nabi Nuh tidak syirik. Tapi yang menentang Nabi Nuh mereka mengaku sebagai penerus agama sebelumnya. Paham ya? Penerus agama sebelumnya. Dulu Makkah itu sebelum Nabi SAW diutus oleh Allah SWT menjadi Rasul, orang-orang Makkah mengikut agama siapa?
Orang Mekah mengikut agama siapa? Nabi Ibrahim. Apa bukti ikut nama agama Ibrahim? Mereka masih menjaga Ka'bah sebagai tempat suci. Mereka menjadi pengurus Masjidil Haram. Makanya Haji Abu Lahab itu pengurus Masjidil Haram. Haji Abu Jahal pengurus Masjidil Haram. Ya, kalau ada Pak Haji hari ini menghalangi dakwah kepada sunnah itu biasa. Ya, membela-bela hal-hal yang kadang-kadang berbau bid'ah atau kesyirikan itu biasa. Karena dulu Haji Abu Lahab, Haji Abu Jahal juga pengurus Masjidil Haram, pengurus Ka'bah lagi, pengurus Ka'bah, menghalangi Nabi berdakwah. Nabi berdakwah kepada tauhid, mereka mempertahankan syirik. Atas nama apa? Atas nama agama nenek moyang yang katanya bersambung sanadnya ke Nabi Ibrahim dan Ismail. Sebagaimana hari ini tidak sedikit kaum muslimin yang melakukan syirik, mengklaim sanadnya bersambung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kadang melalui jalur keluar turunan Nabi Alaihi Salatu Wassalam. Nah, oleh sebab itu kita harus hati-hati, khususnya di bulan Rajab ini. Kezaliman yang paling besar adalah kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Maka jangan sekali menzalimi, dan kezaliman terbesar itu adalah menzalimi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang melakukan kesyirikan, orang-orang yang melakukan kemunafikan, maka sekarang berbenah di bulan Rajab ini. Nah, di bulan Rajab ya tadi pahalanya ditingkatkan, maksiat juga ditingkatkan dosanya. Nah, di bulan yang seperti ini aja kita berharap besar, apalagi di waktu panen di bulan Ramadan yang jauh lebih besar. Oleh itu kaum muslimin, siapa yang terlatih menahan diri dari kata kezaliman di bulan Rajab, maka hasilnya tumbuh subur nanti di bulan Sya'ban. Dan ketika laporan diangkat, maka kita termasuk yang mendapatkan ampunan. Artinya laporan amalnya diterima. Illa li musyrikin au musyahin, kecuali orang musyrik au musyahin, atau orang yang berbantah-bantah. Nah, berbantah-bantah kenapa? Nanti selepas azan, jangan kemana-mana. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan
رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد اللهم رب هذه الدعوة والصلاة Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengumumkan, saksikanlah aku mengampuni seluruhnya. Ini ampunan diberikan kaum muslimin bukan tiba-tiba, tapi adalah prestasi kerja, karena tadi sudah dimulai dan diakhiri dengan puasa. Makanya ketika ditanya oleh Usama ibn Zaid, Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya, kenapa engkau berpuasa di bulan Sya'ban tidak seperti berpuasa di bulan yang lain? Lalu Nabi katakan, inna amalan, sesungguhnya amalan hamba diangkat di bulan Sya'ban, dan saya ingin amalan saya diangkat dalam keadaan berpuasa. Jadi Nabi SAW juga puasa di hari Senin dan Kamis. Karena apa? Karena dia ingin diangkat amalannya dalam keadaan berpuasa. Nah, diangkat amalan di bulan Sya'ban, yaitu dalam laporan tahunan. Ya, sejak Ramadan tahun lalu sampai nanti menjelang Ramadan tahun ini, amalan kita itu diangkat dalam laporan tahunan di bulan Sya'ban. Jadi ada laporan harian, ada laporan pekanan, dan ada laporan tahunan. Nah, nanti di saat amalan kita diangkat itu, lalu Allah katakan, saya ampuni, berarti amalannya diterima. Kalau tidak dapat ampunan, berarti amalannya ditolak, atau setidaknya dilacikan dulu. Tahu dilacikan? Tak tahu ya? Apa istilahnya? Tidak diproses. Karena kata Allah SWT tentang orang yang tentang amalan diangkat pada Senin dan Kamis, lalu ada laporan si fulan dengan si fulan tidak berbaikan. Lalu kata Allah SWT, amhiluhuma hatta yastaliha. Jangan diproses laporan amalnya sampai mereka berduanya berbaikan. Sampai keduanya berbaikan. Kalau tidak berbaikan, amalan tidak diproses. Kalau tidak diproses, gaji tidak cair. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, maka Nabi Allah dalam hadis itu kan dikatakan, dalam hadis kursi dikatakan, aku ampuni bagi semuanya kecuali dua orang. Satu musyrik, karena orang musyrik tak diterima amalnya, walaupun namanya nama
Namanya Abdullah, walaupun namanya Muhammad nanti. Tapi kalau dia musyrik, jadi dia makanya berterima kasih seharusnya kita kepada setiap dai, setiap ustaz, setiap ulama yang mengingatkan kita dari perbuatan syirik. Jangan justru marah, kerja nyirik-nyirikan orang aja katanya, dikit-dikit syirik, dikit bid'ah katanya. Kita mengatakan itu karena membuka kesyirikan, membuka bid'ah itu kan semua orang berani. Nah, ibarat bom tuh yang gegana aja yang berani sah. Paham enggak? Iya. Kan tidak semua orang bisa menjinakkan bom kan? Sah? Padahal ini bom paling berbahaya nih, syirik dan bid'ah. Orang kan kalau cerita ngajak untuk bersedekah, ngajak untuk menuntut ilmu, ngajak untuk hidup zuhud, semua orang tidak ada yang akan bantah kita. Ya betul itu, harus dirikan sholat, rajin puasa, rajin silaturahim, rajin berkasih sayang, kalau perlu Natalan pula bersama. Auzubillah. Muslimin yang dakwah seperti ini cenderung mudah dibanding mengatakan ini bid'ah, ini syirik. Kenapa? Karena menyalahkan itu atau sifat manusia, walaupun dia salah, paling tak suka disalahkan. Itu sifat manusia. Walaupun dia salah, tetap tidak suka disalahkan. Contohnya kita ketika disalahkan oleh orang tua kita, kenapa kamu lambat pulang? Gimana jawabannya itu? Dulu waktu sekolah pasti tidak senang disalahin. Sahih? Amak kan nggak tahu kan di rumah aja katanya gitu kan. Saya yang tahu, saya yang belajar dan sebagainya. Tetap salah. Yang salah tidak suka dibilang salah. Bagaimana caranya lagi? Dibiarin aja. Terjadi pembiaran, akhirnya terbiasa berbuat salah. Makanya tidak dibolehkan. Kenapa dulu orang Quraisy itu, orang Arab itu yang asalnya Makkah itu adalah kota tauhid. Kayaknya tidak setuju nampaknya. Makkah dulu kota apa? Kota syirik atau kota tauhid? Apa buktinya? Ada patung di situ dulu? Ada patung di situ? Enggak ada. Ibrahim kan bangun pertama kali kan? Wa iz yarfa Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Di antara doa Ismail anak Ibrahim adalah wajadubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan kami dari beribadah kepada berhala. Tapi akhirnya jadi pusat syirik. Tahu enggak tuan-tuan kenapa jadi pusat syirik? Kenapa? Bilang nggak tahu, biar aku jelaskan. Karena terjadi pembiaran. Siapa yang biarkan? Siapa yang biarkan? Tokoh-tokoh agama. Sama kalau sekarang misalnya kalau ada orang yang sok pinter misalnya mengajak kita untuk merayakan perayaan agama lain. Kalau tidak ada yang bantah, tidak ada yang berdakwah, tidak ada yang mencegah, nanti terjadi pembiaran. Dimulai dari satu, dua orang, tiga orang, empat orang, akhirnya semua ikut merayakan. Kalau bila terjadi pembiaran, maka akan merajalela, jadi kebiasaan, sehingga hilang bisa karena biasa. Tidak bisa dicegah lagi, sudah kayak rebah. Kalau kita lawan nanti kita kena gelodo kita, kena air bah kita, banjir bandang kita dibuatnya. Akhirnya menyerahlah kebanyakan orang, karena akhirnya menjadi Ka'bah menjadi sarang
sarang hantu. Karena berhala 360 berhala di dalamnya. Kan hantu semua tuh. Kan hantu semua, syirik semua. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka kita harus intent menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan tauhid dan yang berkaitan dengan lawan daripada tauhid. Kalau zaman sekarang belajar tauhid saja tidak cukup, harus dijelaskan lawannya, karena orang tidak tahu, bahkan dianggap itu bagian daripada tauhid, padahal ada syirik. Orang kita kan begitu kaum muslimin di negeri kita ini. Kalau masalah fikih, masya Allah jelimetnya luar biasa. Misalnya hukum niat, wih detail sekali itu, harus antara al dengan bar, gitu ya, harus masuk niatnya. Tapi kalau masalah tauhid, nak minta ke siapa lah, nak tok guru, nak minta ke tok PO, kan tak apa-apa, yang penting asal yakin Allah yang mengabulkan, boleh. Belajar tauhid tidak ada yang mau, nanti pecah belah umat katanya. Tauhid jadi memecah belah. Dah. Oleh itu maka kita kata Allah SWT katakan illa li musyrikin, musyrik tak diampuni. Yang kedua, wala musyahin. Musyahin daripada kalimat asyahnu, wasyahnu itu artinya panas, penuh. Jadi makanya kontainer itu disebut dengan syahinah, karena dia banyak muatannya. Kalau orang sudah penuh dalam hatinya oleh dendam, oleh marah, akhirnya berkelahi, berbantah. Makanya musyahin, orang yang tak tertahan lagi akhirnya tumpah. Kalau orang masih bisa tahan, dia tidak berbantah dia. Tapi kalau sudah tidak tahan lagi, dia berbantah. Nah, perbantahan itu diakibatkan banyak, boleh faktor duniawi dan bisa saja faktor dini ukhrawi. Karena faktor duniawi misalnya kita berbantah gara-gara batas tanah, gara-gara sejengkal akhirnya masuk kubur orang gara-gara itu, atau karena bagi hasil tidak sama rata. Yang satu merasa dia paling berjasa, setiap hari kerja, dia ngatur, dia ngitung, dia ngawas. Yang satu hanya kasih modal, menggongkang kaki aja kan, tiba-tiba pas bagi hasil tidak sama banyak. Tentu yang satu tidak saja, akhirnya mulai terjadi bantah pula. Demikian juga membantah pula misalnya suami istri gara-gara apa? Kiper terlalu maju kadang. Kiper terlalu maju karena strikernya lamban. Akhirnya kiper yang maju. Akhirnya terjadi pula perselisihan. Ini serumah tapi bantah terus. Atau adik-adik warisan karena segan, orang tua baru meninggal, jangan dibagi dulu, nanti apa kata dunia. Akhirnya tak dibagi, akhirnya tak jelas bagian siapa. Akhirnya rumah dipakai sama adik wanita paling kocik, kebun sawit dipanen sama abang yang paling godang, kodai digarap sama yang ini. Akhirnya terjadi kecemburuan. Akhirnya tak dibagi, menyebabkan perselisihan. Makanya kaum muslimin dan muslimat merambat ke pembagian itu menyebabkan perbantahan. Tapi kita senang melakukannya. Dibagi tidak ada yang mau. Apa sebab? Masih merah tanah kuburan orang tua, masa bagi-bagi harta kita. Lebih baik dibagi harta waktu tanah masih merah daripada nanti kita merah darah kita gara-gara harta tidak dibagi. Kan ada kan? Banyak terjadi, macam tak tahu aja tuh. Abang tikam kakak, ada kan? Abang tikam kakak, adik tikam kakaknya gara-gara urusan ada. Bilanglah doi, banyak terjadi. Kenapa? Karena tidak dibagi.
atau tidak dibagi sesuai dengan peruntukan yang Allah tentukan. Nah, apapun sebab terjadi perselisihan menyebabkan kita tak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan otomatis amalan kita tidak diterima. Oleh itu makanya bersih-bersih lahan wajib dilakukan. Hati kita harus dibersihkan, karena di situ sarangnya amal kita. Ada dan semua harus dihilangkan. Nah, yang kedua sebabnya adalah sebab agama, dan inilah tafsirnya oleh Imam Qatadah Ibn Di'amah As-Sadusi. Ketika dia membaca hadis ini, maka dia katakan illa al-musyahid, yakni ahli bidah. Ahli, nanti mulai pun marah sama saya. Dia marah sama Qatadah, dia bilang kecuali ahli bid'ah. Sebab ahli bid'ah, kenapa ahli bid'ah tidak diampuni? Ya tuan-tuan, kok nyalain-nyalain ahli bid'ah aja tuh? Kenapa ahli bid'ah tidak diampuni? Masa itu mereka aja tidak minta ampun, gimana mau diampuni? Mereka mengamalkan bid'ahnya dengan keyakinan berbuat amal soleh. Mungkin dia istighfar, enggak, maka gimana mau diampuni? Dia aja tidak minta ampun. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimah, bid'ah selalu menjadi pusat permasalahan sepanjang sejarah. Mau contoh tuan-tuan? Mau contoh? Dulu di bulan Rajab, di masa sahabat, ada nggak bulan Rajab? Ada bulan Rajab? Atau tidak ada ya? Ada. Berapa lama Nabi bersama sahabat melalui bulan-bulan Rajab? Setelah peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj terjadi tahun ke-10 Hijriyah, sah? Menurut pendapat yang paling sahih, ada yang bilang sebelumnya, ada yang bilang setelahnya. Baik. Ada nggak di bulan Rajab mereka dulu berbantah? Gara-gara bulan Rajab, maksud saya gara-gara bulan Rajab, bukan gara-gara yang lain, maksud saya. Gara-gara amal bulan Rajab, ada mereka dulu berselisih berbantah? Sekarang banyak. Sah? Itu masjid aku tuh binaan, tidak ada peringatan Isra Mi'raj udah katanya kan. Namanya kenapa tidak ada? Mulai sindir menyindir di sini. Tapi kenapa ada masalah ini? Kapan adanya perselisihan? Tak jelas pertanyaan. Kenapa terjadi perselisihan di zaman kita? Sejak kapan adanya orang berselisih gara-gara bulan Rajab? Paham juga pertanyaannya? Atau dengan itu tuan-tuan? Atau lapar ya? Sejak orang melakukan bid'ah di bulan Rajab. Sejak ada orang melakukan salat di Jumat pertama di bulan Rajab, sah? Kan ada itu kan, salat malam pertama di bulan Rajab, pahalanya sama dengan 7, dapat utang 7 atau 70. Lalu boleh enggak jadi orang. Jadi dapat hadiah ya, sama dengan pahala 7 kali Lailatul Qadar. Lebih afdal pada Ramadan jadi Pak ya. Itu. Nah, lalu kita ingatkan. Ya, sejak itu dibuat orang, lalu ulama intens mengingatkan, ada mulai terjadi perselisihan. Sah? Jelas ya? Nah, kemudian puasa hari pertama di bulan Rajab, ada lagi, buat lagi bid'ah baru. Atau muhasabah di awal bulan misalnya, atau peringatan hari besar Islam tanggal berapa? Tidak mana itulah, tidak tahu. 27 Rajab Isra Mi'raj.
Selama di masa sahabat 100 tahun lebih mereka anyang-anyang saja di bulan Rajab, tidak ada masalah. Di masa tabi'in sama juga, tidak ada orang masalah. Kapan mulai terjadi perbantahan antara masjid ini dengan masjid itu? Setelah orang melakukan hal itu, niatnya semua baik itu dia. Makanya bid'ah selalu menimbulkan masalah. Cuma yang tertuduh bikin masalah siapa? Ahli bid'ah atau ahli sunnah? Ahli sunnah. Dulu orang tuh bikin syirik di Makkah, datang Nabi menjelaskan perbuatan itu salah. Sah? Dan yang disalahkan siapa? Yang disalahkan siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka yang bikin masalah. Lalu Nabi disalahkan. Sekarang ajaran Nabi sudah lengkap. Tiba-tiba datang pula orang belakangan membuat hal yang baru dalam agama. Datang kita yang ingin beragama seperti zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita jelaskan. Marah nggak orang dijelaskan? Marah nggak orang dijelaskan? Marah. Siapa yang disalahkan? Siapa yang disalahkan? Yang menjelaskan. Sebab apa? Selama ini kami tidak ada yang mencegah dulu, tiba-tiba pulang dari Madinah. Lah, bid'ah semua. Iyalah dulu. Sebab dulu semuanya pembiaran. Sah? Kan terjadi pembiaran. Mungkin sebagian ulamanya waktu itu tahu. Seperti dulu antara Sunan Ampel dengan Sunan Kalijogo, ketika memakai gamelan untuk dakwah, tidak sepakat mereka. Kata Sunan Ampel, tidak usah pakai. Kata Sunan Kalijogo, enggak apa-apa dulu. Besok, nanti dai-dai setelah kita nanti perbaikinya. Akhirnya bukan gamelan lagi, koplo, dangdut, dipakai orang untuk dakwah. Ya Ustaz ya, kan ada selawatan pakai selawat koplo. Lalu melihat yang seperti itu, tentu orang yang mau Allah ridha supaya mereka tak terjerumus, maka kita nak menyelamatkan, maka kita katakan jangan dibuat. Siapa yang disalahkan? Siapa yang disalahkan? Weh, siapa yang disalahkan oleh mereka? Astagfirullahaladzim. Yang mencegah atau yang membiarkan? Yang mencegah. Ini bikin masalah. Terlalu kepo sekali Anda. Masa ngurus urusan aman orang? Memang Anda malaikat, dia katanya. Dulu juga Nabi juga seperti itu disalahkan. Padahal dulu aman-aman aja. Sekarang tiba-tiba kalian mengingkari. Jelas aman itu karena pembiaran tadi. Hanya jadi kerja kita. Itu nak marah pula kita pada Sunan Kalijogo itu kan. Mereka juga kira dulu masalah. Jadi ketika dibiarkan, bahkan dilakukan oleh sebagian pelaku dakwah, akhirnya menjadi kerja keras kita di belakangan ini. Tapi yang bagi yang ingin zona selamat, aman-aman saja, nggak usah ditegah. Ya, ajarkan aja tauhid, tapi jangan singgung-singgung syirik. Nanti banyak tergeser. Ajarkan saja misalnya apa namanya, buat baik, tapi jangan singgung-singgung maksiat, banyak tersinggung nanti. Ya, jelaskan aja sunnah, tapi jangan bilang lawannya bid'ah. Nanti pokoknya sunnah oke juga, bid'ah hasanah oke juga. Akhirnya ahlus sunnah yang bisa menerima bid'ah. Kalau tidak bisa nama bid'ah, itu tidak ahlus sunnah namanya. Itu yang aneh. Ma'asyarul kiram. Jadi illa lirajulain, kecuali dua, musyrik wa musyahid. Itu orang syirik dan orang yang membuat perselisihan. Nah, pembuat perselisihan ini karena dua sebab. Satu karena sebab duniawi, yang kedua karena sebab ukhrawi dini, yang menyebabkan orang berselisih. Di antaranya adalah masalah agama. Dulu ketika ulama kita sepakat semuanya, kalau ada yang Natal
tidak mengucapkan selamat, aman aja. Timbul pula sebagian orang-orang hebat kan, orang-orang cerdas, kan orang cerdas ya, cuman tidak berilmu kadang, atau berilmu tapi tak adanya ilmunya. Ada mulai bukan hanya sekedar menyamakan selamat, tapi sudah sampai ikut Natalan bersama. Tapi kalau sudah Natalan, besok tadi hari Waisak lagi kita ikut kan, besok Konghucu lagi kita ikuti. Akhirnya besok mereka ikut pula khutbah Jumat nanti dengan kita. Khutbah hari ini adalah pendeta fulan. Kenapa? Karena ulamanya sudah membolehkan. Makanya ulama sepanjang zaman merusak agama. Kalau ada pembiaran, diam semua, maka itu akan berjalan, bergulir, sehingga menganggap sesuatu itu sesuatu yang biasa. Nah, jadi kerja lebih berat lagi nanti bagi generasi setelah kita. Makanya tak boleh diam dalam masalah seperti ini. Nah, kalau tidak diam, kita kadang dipaksa diam dalam kadang-kadang dipaksa diam. Allah musta'an. Jadi orang-orang seperti ini yang membuat perselisihan umat tak diampuni Allah SWT. Mau tidak diampuni? Mau tentu tidak diampuni. Maka jangan jadi penyebab perselisihan. Maka berdamailah. Karena nanti juga puasa kita tidak akan mungkin kita diterima kecuali dengan saling mengikhlaskan semuanya. Maka kesimpulannya, apa ilmu amalan yang paling harus kita siapkan menjelang Ramadan, yang harus kita tanam, kita rawat? Yang pertama adalah memurnikan tauhid kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu orang-orang jahiliyah berkeyakinan banyak, kita harus hapus itu keyakinan itu di bulan Rajab. Yang kedua, menghormati bulan Rajab ini sebagai bulan yang disucikan. Dengan apa? Menahan diri. Supaya kita terlatih puasa nanti menahan diri. Itu jangan marah ketika diganggu. Kan itu kan, kalau diganggu tuh puasa kan, bilang saya sedang puasa mau kelahi, besok aja Idul Fitri. Nah, gitu kan, bisa ditahan. Yang ketiga, banyak-banyak berpuasa. Memulai menanam bibit-bibit puasa bagi yang belum biasa. Tapi kalau sudah biasa sepanjang tahun puasa Daud, Masya Allah, baginya tidak lagi susah untuk menanam. Kemudian bulan Sya'ban ditingkatkan dengan menyiram dan merawatnya sehingga buahnya nanti betul-betul mekar dan ranum di bulan Ramadan. Sehingga tidak ada lagi berat puasa Ramadan itu. Tidak ada istilah puasa tua lagi kan. Nah, kalau dulu kan di kampung ada puasa setua, tidak puasa cunde, baru hari pertama tidak kuat aku katanya kan. Iyalah hari pertama. Orang sejak Rajab sudah bertanam, dia masih tidur-tiduran, masih lalai. Sya'ban orang sudah banyak, sudah mulai berbunga, berputih kan di awal. Nah, dia baru nak boleh nanam ketika orang panen. Itu tidak semangat dia, tidak semangat. Makanya tanam, rawat dan siram. Mudah-mudahan di Ramadan kita menjadi orang-orang yang memanen. Kalau panen tak terasa hari berlalu. Kemudian kedua, ingin berlama-lama kita di waktu itu. Jangan nunggu durian, durian jatuh kan. Asal masih banyak di atas tuh. Tidak bisa tidur malam itu ya. Atau ketika musim ikan mudik istilahnya kan. Nah, itu sampai malam-malam tidur cari ikan tuh. Jadi kalau itu kaum muslimin dan muslimat. Itulah. Atau musim-musim laku, jualan. Itu tidur, orang tidak tidur kadang semalam terus ya. Tengoklah hari raya, menjelang hari raya. Nah, 24 jam bukan. Tapi orang-orang yang mengejar akhirat, makanya 24 jam buka pintunya, itu amalnya. Terima kasih dan mohon maaf sekali, cukup sampai di sini. Lupa lagi, nahan marah juga. Kan tadi nahan marah, perbaiki hubungan sesama. Kemudian banyak Quran, kemudian adalah banyak bersedekah. Karena itu inti-inti amalan yang akan diperbanyak di bulan Ramadan. Karena Ramadan
Siapa yang beri buka untuk orang puasa dapat pahala. Nah, biasakan dari sekarang, siapkan perbukaan untuk orang yang puasa. Tidak bisa kita lakukan sendiri, mungkin melalui lembaga atau orang-orang yang melakukannya. Tidak perlu banyak-banyak, sesuai kemampuan kita. Karena yang memberikan perbukaan untuk orang puasa, 1 orang dapat pahala 1 orang, 10 dapat puasa 10 orang. Baik, sekira demikian. Sabar, karena itu puncak segalanya. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.